Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The New Man atau Manusia Baru yang akan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kesempatan kami untuk mempelajari sebagian dari kebenaran firman-Mu yang saat kami aplikasikan pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bantu kami mengerti, dan tolong kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-7. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu." Dia berbicara sebagai seorang Farisi ini. Dia tidak pernah melihat dan dia melihatnya dari Yesus. Jika Allah tidak menyertainya, dia mengerti juga akan hal ini. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam kerajaan Allah." Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita mendengarkan dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan memulai pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memberikan sebuah ilustrasi. Diperkirakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tahun terbit sekitar 300 ribuan buku baru di seluruh dunia. Sungguh suatu jumlah yang luar biasa, suatu jumlah yang fantastis. Namun hanya ada satu buku, yaitu Alkitab, yang paling bertahan di antara semua buku itu. Tidak mati oleh zaman. Ya, apa yang dapat kita katakan mengenai daya tarik buku tua ini? Jawabannya sangatlah sederhana. Buku ini adalah firman Allah yang disampaikan dalam bahasa manusia dan menceritakan tentang pencipta kita dan kehendaknya atas dunia ini. Tidak hanya itu, buku ini juga memberikan pengertian yang paling tepat mengenai sifat dasar manusia yang membingungkan serta alasan kita berbuat sesuatu. Buku ini merupakan manual bagi kehidupan manusia. Alkitab ini ditulis sekitar 1.500 tahun di atas 3 benua yang berbeda. Asia, Afrika, dan Eropa. Ditulis oleh lebih dari 40 orang autor. Namun tidak satu pun dari tulisan yang terdapat di dalam Alkitab ini saling bertentangan. Walaupun ditulis dalam jarak 1.500 tahun dari 3 benua yang berbeda, yang pada waktu itu belum ada telepon, belum ada telegram, belum ada bahan telekomunikasi sama sekali. Ini pekerjaan Tuhan yang memberikan
aturan-aturan bagaimana menjalani kehidupan ini. Ya, jika kita keluar dari aturan-aturan ini, kita akan terpisah dari Allah, kita akan terhilang. Kita bayangkan, ya, waktu Allah menciptakan pohon-pohonan, ia berkata kepada bumi, bumi, baiklah tanah, mengeluarkan pepohonan. Jika tanah dipisahkan dari sumbernya tanah, jika pepohonan dipisahkan dari sumbernya, yaitu tanah, ia akan mati. Kepada air dia berseru, baiklah air menghasilkan binatang. Itu pun terjadi. Jika ikan yang terdapat di dalam air dipisahkan dari sumbernya, akan mati. Namun mengenai manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berkata, baiklah kita menciptakan manusia. Jika manusia ini dipisahkan dari sumbernya, yaitu Tuhan, maka manusia ini akan mati. Ya, dosa memisahkan manusia daripada Allah. Dapat dilihat dari Yesaya 59 yang kedua. Robert Coles, seorang profesor dari Harvard, telah mewawancarai ratusan orang dari berbagai kalangan masyarakat dengan berbeda-beda latar belakang. Ketika ditanya mengenai hal yang telah dipelajari dari penelitiannya tentang sifat dasar dari manusia, Dr. Coles menunjuk Alkitab yang terletak di atas mejanya dan berkata, saya tidak menemukan satu hal pun mengenai penciptaan manusia yang bertentangan dengan yang telah saya pelajari dari para nabi, Yahudi, dan dari Yesus, serta hidup orang-orang yang dijamahnya. Berbagai tulisan orang lain dan pengalaman kita sendiri dapat mengajarkan banyak hal kepada kita sekalian tentang penyebab dari tingkah laku yang kita perbuat. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Injil yang mengatakan bahwa hati kita yang penuh dosalah yang menjadi inti dari persoalan kita. Dan bahwa dengan percaya kepada Yesus, hati kita dapat diubahkan dari dalam sehingga kita menjadi manusia baru. Dan minggu lalu kita telah berbicara tentang transformasi ini, perubahan hati manusia. Ya, saat kita percaya kepada Yesus dan firman-Nya, pola pandang kita akan berubah karena hati kita diubahkan. Yesus datang untuk mereformasi roh kita yang dilahirkan kembali dan bukan daging kita. Keinginan daging kita harus dimatikan agar kita dapat hidup menurut kehendak Allah sebagai manusia baru. Tuhan mengubah keinginan, pandangan, dan fokus kita saat kita beralih dari fokus kepada diri sendiri menjadi fokus kepada Tuhan melalui firman-Nya. Nah, ya, Alkitab masih relevan hingga hari ini, saat ini. Apakah kita semakin mengasihi buku tua ini? Apakah kita mengasihi buku petunjuk ini yang merupakan petunjuk untuk menjalani kehidupan ini? Alkitab adalah cermin yang memungkinkan kita memandang diri sebagaimana Allah memandang kita. Jadi, waktu kita membaca firman Tuhan, firman itu merupakan cermin. Dia menegur kita, dia menunjukkan kesalahan kita, dia menunjukkan bagaimana cara kita harus menjalani kehidupan ini. Dia adalah manual atau buku petunjuk bagaimana cara kita menjalankan kehidupan ini. Mobil yang dibuat oleh Toyota mengeluarkan buku manual dari Toyota. Jika mobil BMW yang rusak, kita tidak dapat memakai manual dari Toyota, tapi harus dari BMW. Jika televisi rusak, kita tidak dapat memakai manual untuk kulkas. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Karena itu jika kerusakan terjadi pada manusia, karakter mereka, hati mereka, maka manual yang kita pakai adalah Alkitab. Karena di dalam itu tertulis manualnya, tata caranya. Allah pada waktu menciptakan manusia ini menyertai penciptanya itu dengan manual yang diberikannya. Jadi kita harus mempelajari Alkitab sebagai manual untuk menjalankan kehidupan kita ini secara baik. Dalam hal apa seorang Kristen menjadi sepenuhnya baru? Dalam hal apa? Yesus berkata bahwa untuk menjadi seorang Kristen kita harus dilahirkan kembali. Itu tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kita baca tadi.
Ia berbicara dengan Nikodemus. Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa kita tidak begitu saja merombak kehidupan kita saat ini. Kita harus memulai dari awal. Dilahirkan kembali. Roh kita dilahirkan kembali. Manusia baru ini diciptakan. Roh baru diberikan kepada kita. Hati daging kita diganti dengan hati yang baru, yang turut kepada Tuhan. Ya, diganti. Hati yang keras. Hati yang keras bagikan besi begitu. Akan benda yang keras diganti menjadi hati yang lunak. Ya, oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17 menjelaskan apa yang terjadi ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, di dalam ayat 15 dari 2 Korintus 5 ini dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Bukan sebagian ya, untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Yesus menggunakan perumpamaan tentang kelahiran karena kita memahami bahwa ketika seorang bayi lahir, maka akan terlihat adanya ciptaan baru. Keluarga yang diberkati dengan kelahiran bayi tersebut sangat bersuka cita. Seorang manusia hadir di tengah-tengah mereka. Kelahiran seorang bayi diikuti dengan transformasi dari masa bayi hingga menjadi dewasa. Paulus mengatakan pada waktu aku kanak-kanak, aku berperilaku seperti kanak-kanak, aku berbicara dengan bahasa kanak-kanak, aku berpikir secara kanak-kanak. Namun ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kanak-kanak ini. Transformasi. Ketika kita dilahirkan kembali dalam roh, kita yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa, dihidupkan kembali. Roh kita yang tadinya mati, melalui kelahiran baru ini dihidupkan kembali. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Kita ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan mengubah keinginan, pandangan, pola pikir kita, dan fokus kita saat kita beralih dari penyembahan diri sendiri ke penyembahan kepada Tuhan. Dari fokus kepada diri sendiri kepada fokus kepada Tuhan itu sendiri. Banyak orang mencoba mengabaikan pengalihan kepemilikan ini dan malah mencoba mengubah perilaku lahiriah mereka atau mulai pergi ke gereja dalam upaya untuk merasa seperti seorang Kristen. Mereka mencoba melakukan tindakan-tindakan daging, usaha manusia. Siapa tahu kalau aku pergi ke gereja, rajin ke gereja sebagai daftar absensi, otomatis aku berubah. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perubahan itu terjadi dari dalam keluar yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus melalui pertobatan, kita tidak dapat diubahkan. Karena sekalipun kita pergi gereja, gereja tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Kristus yang dapat menyelamatkan kita karena Dia telah mati untuk membayar upah dosa kita. Namun kemauan keras hanya bisa membawa kita sejauh ini. Kita mungkin dapat merubah sikap kita berbicara kotor menjadi menahan diri kita dan tidak berbicara kotor lagi, tapi tetap aja kita tidak diselamatkan. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Hanya Yesus dalam kuasa Roh Kudus yang mampu membuat kita dilahirkan kembali. Yesus tidak datang untuk mereformasi daging kita yang berdosa ini. Dia datang untuk membunuh keinginan daging kita. Natur lama dan natur baru kita, natur lama dan natur baru kita tidak dapat bekerja sama. Dan keduanya tidak dapat hidup berdampingan secara damai. Roma 8 ayat 12-14 menceritakan ini. Kita harus mati terhadap diri sendiri sebelum kita dapat mengalami kehidupan baru yang Yesus tawarkan kepada kita seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 yang kita baca bersama-sama tadi. Setiap manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ini hierarkinya. Roh, tempat yang tertinggi. Jiwa, dan kemudian tubuh.
Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, hierarki ini berubah-ubah. Bisa jadi jiwa menduduki tempat pertama, atau daging menduduki tempat pertama, dan selanjutnya 2 dan 3. Tapi pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, hierarkinya adalah roh menduduki tempat yang tertinggi, kemudian jiwa dan tubuh. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tolong susunan ini jangan diubah, karena ini ketentuan dari Alkitab. Roh, jiwa, tubuh. Sebelum kita mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui kelahiran baru, hidup kita terutama dikendalikan oleh jiwa dan tubuh kita. Roh itu tertidur dalam diri kita, seperti balon yang kempes ibaratnya. Nah, ketika kita menyerahkan kepemilikan hidup kita kepada ketuhanan Yesus Kristus pada saat kita beriman melalui pertobatan yang sungguh kepadanya, Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk meregenerasi semangat kita yang melemah. Roh Kudus diumpamakan dengan angin di dalam Alkitab. Dapat dibaca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8. Kisah para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua. Nah, pada detik keselamatan, Dia, Allah Bapa ini mencurahkan ke dalam hati kita Roh Kudus dan menggembungkan roh kita yang tertidur atau kempes ibarat balon ini di dalam hidup kita, ya, yang diumpamakan seperti balon yang kempes, roh yang tertidur ini, yang sekarang kembali menggembung akibat karya Roh Kudus, sehingga kita sekarang dapat berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Jika sebelumnya seseorang diarahkan oleh sifat dosanya, ya kini dapat diarahkan oleh Roh Kudus yang bekerja untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambar Kristus, Putra Tunggal Allah Bapa, Roma 8 ayat 29. Bayangkan tadi ya, roh manusia yang tertidur akibat dosa, mati rohaninya, itu diibaratkan seperti balon yang kempes. Tidak ada Roh Kudusnya di sana. Pada waktu Roh Kudus meniup kembali roh manusia yang tertidur atau yang mati ini, seperti balon yang kempes ini, balon yang kempes ini kembali menggelembung. Nah, dia berfungsi sebagaimana tujuan balon itu sendiri, bukan kempes. Balon diadakan untuk dikembungkan. Angin masuk ke dalam itu. Nah, pada waktu roh manusia dihidupkan kembali, karena itu tujuan awal manusia, mati pada waktu manusia berdosa, waktu manusia percaya kepada Kristus dihidupkan kembali, pada waktu roh manusia itu dihidupkan kembali melalui kepercayaan beriman kepada Kristus, itulah kelahiran baru itu kembali. Nah, pada waktu itu terjadi rekonsiliasi antara manusia berdosa yang bertobat dengan Allah Bapa. Pada waktu itu mereka dapat kembali berkomunikasi sebagai tujuan awal pada saat Allah menciptakan manusia. Jadi button itu kembali di-reset melalui pertobatan kita oleh Tuhan Yesus. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan mempunyai dan memperbaharui pikiran kita sehingga kita mulai berpikir seperti cara berpikir Allah dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saat kita fokus untuk mengenal Tuhan lebih lagi, membaca firman-Nya dan menyerahkan diri kita setiap hari di bawah kendali Roh Kudus, pilihan kita otomatis berubah. Karena sekarang hidup yang kita hidupi bukannya kita lagi, tapi Kristus. Maka Kristus yang memimpin kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Bapa dinyatakan melalui firman-Nya, kita aktif menjadi pelakunya, kehidupan kita itu berubah. Ya, hiburan, prioritas, dan minat kita pun akan berubah. Buah Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 menjadi nyata ketika dahulu hanya ada perbuatan daging. Galatia 5 19 sampai 21. Sekarang karena Roh Kudus, perbuatan daging dimatikan. Pada waktu perbuatan daging dimatikan, tubuh kita dapat kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Karena sekarang buah roh dinyatakan melalui tubuh yang diperbarui, melalui roh kita yang diperbarui, dinyatakan dalam perbuatan melalui daging kita yang sudah dikuduskan. Mengalami kelahiran baru hanyalah permulaan. Tuhan Yesus bekerja di dalam kita untuk menghadirkan kepada dirinya umat yang kudus pada hari ketika kita bertemu muka dengan muka dengannya. Ya, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5, 22 dan 23. Semoga roh, jiwa, tubuh kita dikuduskan, tidak bercacat, tidak bercela. Seluruhnya pada hari kedatangan Kristus itu. Ya, disempurnakan semuanya. Apa maksudnya orang Kristen adalah ciptaan baru?
2 Korintus 5 ayat 17. Ciptaan baru dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang di luar Kristus otomatis tidak. Yang lama sudah berlalu. Manusia lamanya yang hidup di dalam daging, yang membawa kepada kebinasan, telah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh yang dihidupkan kembali. Roh yang mati tadi ibarat balon yang kempes, ditiup kembali. Roh Kudus yang oleh Roh Kudus yang dilambangkan sebagai angin. Roh manusia ini dihidupkan kembali, ya. Jadi yang lama berlalu, yang kempes sudah tidak ada lagi, yang baru sudah datang, roh yang hidup kembali. Balon yang kembung kembali. Kata jadi dalam kalimat jadi siapa yang ada dalam Kristus, perkataan jadi ini merujuk kita kembali kepada 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai 16, di mana Paulus memberitahu kita sekalian bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri. Hidup kita tidak lagi bersifat duniawi karena sekarang Kristus ada di dalam kehidupan kita, melainkan bersifat rohani. Kematian kita adalah sifat dosa lama yang dipakukan di kayu salib bersama Kristus. Sifat dosa kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan sama seperti Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, demikian pula kita dibangkitkan oleh roh yang sama untuk hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat yang keempat. Manusia baru yang dibangkitkan itulah yang disebut Paulus dalam 2 Korintus 5:17 sebagai ciptaan baru, dan kita menjadi manusia baru. Ya, 2 Korintus 5:17. Untuk dapat memahami ciptaan baru, pertama-tama kita harus memahami bahwa ciptaan baru itu sendiri berbicara tentang manusia baru yang mengalami hidup baru dalam Yesus Kristus. Nah, hidup yang baru itu sendiri sebenarnya adalah ciptaan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada detik kita percaya kepada Kristus dalam arti beriman kepadanya. Dengan demikian, yang lama berlalu dan yang baru ini datang pada detik itu. Yohanes 1 ayat 13 memberitahu kita bahwa kelahiran baru ini terjadi karena kehendak Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak mewarisi sifat baru dari orang tua kita atau memutuskan untuk menciptakan kembali diri kita yang baru. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Roh Kudus. Tapi juga tidak sekedar membersihkan sifat lama kita melalui usaha kita sendiri. Ya, strong will, bukan. Dia, Allah Bapa, menciptakan sesuatu yang sepenuhnya segar dan unik, baru melalui Yesus Kristus. Ciptaan baru ini benar-benar baru, dihasilkan dari ketiadaan, sama seperti seluruh alam semesta diciptakan Tuhan ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Waktu kita dilahirkan kembali, manusia baru dari tidak ada menjadi ada, karena yang lama itu sudah berlalu. Yang lama tidak ada, yang baru ada. Ya, ex nihilo, dari ketiadaan. Ini pekerjaan ajaib yang dilakukan Tuhan bagi orang yang percaya, beriman kepada Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Hanya Sang Pencipta yang mampu mencapai prestasi seperti ini. Kedua, yang lama sudah berlalu. Ya, yang lama mengacu pada segala sesuatu yang merupakan bagian dari sifat lama kita. Ya, keangkuhan alami itu sifat lama, cinta akan dosa, ketergantungan pada pekerjaan, berusaha untuk membuat perubahan, berusaha untuk mencari surga, berusaha untuk masuk surga, sifat manusia, pekerjaan manusia, dan pendapat, kebiasaan, dan hasrat kita sebelumnya. Ya, itu diganti pada saat kita dilahirkan baru kembali. Yang paling penting, apa yang kita cintai akibat fokus pada hal-hal duniawi telah berlalu sama sekali. Terutama cinta tertinggi pada diri kita sendiri dan juga rasa kebenaran diri sendiri. Peningkatan diri
dan pembenaran diri, membusungkan dada, demikian membesarkan diri. Ciptaan baru memandang secara lahiriah kepada Kristus dan bukannya memandang ke dalam diri sendiri. Hal-hal lama telah mati, dipaku di kayu salib bersama sifat dosa kita. Artinya, pada waktu kita belum bertobat, kita hidup di dalam dosa, naluri kita setiap hari adalah berbuat dosa. Dengan demikian kita tidak memandang ke atas kepada Tuhan, kita memandang ke dalam kepada diri kita sendiri. Dan mengharapkan segala sesuatu akan dapat kita kerjakan tanpa pertolongan Tuhan. Pada waktu kita beriman kepada Kristus, kita menyadari akan hal ini, kita meninggalkan sifat lama kita ini, dan sekarang kita berfokus kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang akan membimbing kita. Sekarang karena fokus kita kepada Sang Pencipta, maka Ia menggerakkan segala sesuatu untuk kita lakukan, di mana apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baru, segar, melalui pikiran yang baru, pola pikir yang baru, yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa. Seiring dengan berjalannya waktu, artinya seiring berjalan dan berlalunya yang lama, seiring dengan berlalunya yang lama, yang baru telah datang. Yang lama hilang seketika waktu kita beriman. In a twinkle of an eye, ya, hilang yang lama, yang baru datang seketika itu. Yang lama, yang mati, digantikan dengan yang baru, penuh kehidupan dan kemuliaan Tuhan. Jiwa yang baru lahir menyenangi hal-hal yang berasal dari Allah dan membenci hal-hal yang bersifat duniawi dan daging. Tujuan, perasaan, keinginan, dan pemahaman kita segar dan berbeda, karena sekarang fokus kita bukan kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan, Sang Pencipta. Kredit bagi Dia, Sang Pencipta. Kita melihat dunia secara berbeda, seperti Allah melihatnya. Alkitab tampak seperti sebuah buku baru bagi kita. Dan meskipun kita mungkin pernah membacanya sebelumnya, ada keindahan di dalamnya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan kita heran karena tidak menyadarinya. Bagi kita, seluruh wajah alam tampak berubah. Dan kita seolah-olah berada di dunia yang baru. Saya ingat pada waktu saya bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Waktu saya dihadiahkan sebuah Alkitab bahasa Indonesia oleh seorang ibu dari Peru. Dari kota Lima, ibu kotanya Peru. Menghadiahkan itu. Saya dengan bercucuran air mata membaca Alkitab yang hanya isinya perjanjian baru. Yang diberikan kepada saya sebagai hadiah yang masih saya simpan sampai hari ini. Siang dan malam saya membaca buku itu tanpa dapat berhenti. Terus aja. Sampai berlinang air mata. Entah dari mana datang linangan air mata dan rasa cinta kepada firman itu demikian besarnya bertumbuh. Tidak ada hari tanpa Alkitab. Saya tahu ini apa yang dikatakan di sini. Karena saya merasakan itu juga. Langit dan bumi dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban baru. Dan segala sesuatu kini tampak memuji Tuhan. Ada perasaan baru terhadap semua orang. Cinta baru terhadap keluarga dan teman, kasih sayang baru yang belum pernah dirasakan terhadap musuh, dan cinta baru bagi seluruh umat manusia. Mudah mengampuni. Hal-hal yang dahulu kita sukai, kini kita benci. Dosa yang dahulu kita simpan, kini ingin kita singkirkan selamanya. Nggak mau lagi, benci kepada dosa. Kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, Kolose 3 dan 9. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Nah, menanggalkan manusia lama itu menanggalkan adalah kata kerja aktif. Mengenakan manusia baru, perkataan mengenakan juga adalah kata kerja aktif. Jadi ini kita secara aktif mengambil bagian atas dasar bimbingan Roh Kudus, meninggalkan sifat lama kita, meninggalkan manusia lama kita itu secara aktif, dan mengenakan manusia baru, pola pikir yang baru, karakter yang baru ini. Kita aplikasikan secara aktif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan orang Kristen yang terus berbuat dosa? Nah, di sini kita harus lihat hati-hati ya pertanyaannya.
Bagaimana dengan orang Kristen yang terus berbuat dosa? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada perbedaan yang telak antara terus-menerus berbuat dosa, ya, dan terus-menerus hidup dalam dosa. Jadi ada perbedaan antara terus berbuat dosa dan terus hidup dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang mencapai kesempurnaan tanpa dosa dalam hidup ini. Namun orang Kristen yang telah ditebus, dikuduskan, dijadikan suci hari demi hari, semakin sedikit berbuat dosa dan semakin membenci dosa setiap kali ia gagal. Ya, kita masih berbuat dosa, tetapi kita tidak mau melakukannya dan kita tidak mau tenggelam di dalam dosa itu atau memilih untuk hidup di dalam dosa itu. Dan dengan demikian, kita selaku orang percaya semakin jarang berbuat dosa seiring dengan bertambahnya usia kita. Bukan usia secara biologis saja, tapi usia sejak saat kita menerima Kristus. Hari-hari yang kita lewati bersama dengan Kristus dalam pemahaman firman Tuhan melalui pembelajaran pribadi kita maupun pembelajaran kelompok akan kebenaran firman Tuhan. Diri kita yang baru membenci dosa yang masih membelenggu kita. Bedanya, ciptaan baru tidak lagi menjadi budak dosa seperti dulu. Manusia baru kita, ciptaan baru kita, tidak lagi menjadi budak dosa seperti sewaktu kita belum bertobat. Nah, kita sekarang sudah terbebas dari dosa dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Roma 6 ayat 6 dan 7. Sekarang kita diberdayakan oleh dan untuk kebenaran. Kita sekarang mempunyai pilihan untuk membiarkan dosa berkuasa atau menganggap diri kita mati terhadap dosa tetapi hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Yang terbaik dari semuanya adalah sekarang kita memiliki kekuatan untuk memilih yang terakhir, yaitu mati terhadap dosa tetapi hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga pada waktu kita mati terhadap keinginan daging, maka tubuh kita dapat kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Kita dilahirkan kembali secara roh menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru, manusia baru adalah sesuatu yang menakjubkan. Dibentuk dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasanya dan untuk kemuliaannya. Pikiran kita menjadi pikiran yang baru. Pola pikir kita, pola pikir baru. Jika kehidupan kita dipengaruhi oleh pola pikir baru, maka karakter kita pun akan berjalan sesuai dengan pola pikir baru yang diwujudkan melalui kebenaran firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita. Jadi kita berperilaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini sendiri. Bagaimana saya bisa tahu kalau saya telah dilahirkan kembali? Ini pertanyaan berikut yang harus kita bahas. Jadi sekali lagi, bagaimana saya bisa tahu kalau saya telah dilahirkan kembali? Nah, kelahiran kembali secara rohani terjadi ketika seseorang beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus serta menerima pengampunan dari Allah yang membayar upah dosa di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga mengatakan ini dan juga 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Keselamatan adalah keadaan dilahirkan kembali seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus tadi ya, dia berbicara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 yang ketiga. Ya. Jadi keselamatan adalah keadaan dilahirkan kembali seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 3 kepada Nikodemus. Terakhir, terlahir kembali secara spiritual ibarat ulat yang mengalami metamorfosis dan muncul dari kepompong menjadi makhluk baru yang kita sebut sebagai kupu-kupu. Yang lama itu ulat kepompong berlalu, yang baru ada. Kupu-kupu.
Keselamatan adalah metamorfosis rohani dengan konsekuensi radikal yang mengubah kehidupan orang percaya. Radikal, radik sampai ke akarnya. Hilang, dicabut yang lama itu, yang baru datang. Ketika seseorang dilahirkan kembali, dia adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Semakin hari kita akan semakin menyerupai Kristus di dalam perilaku kita. Ya. 2 Korintus 5:17 sudah barang tentu jika kita melakukannya dengan penuh disiplin, taat, setiap hari membaca Alkitab, merenungkan itu, bukan sesekali. Alkitab kita miliki bukan untuk disimpan di rak buku, bukan, tapi untuk dipelajari. Itu firman Tuhan, harus kita hormati. Namun bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita telah dilahirkan kembali secara rohani? Apakah ada pengalaman tertentu yang harus kita cari? Perasaan tertentu yang harus kita miliki? Apa bukti kelahiran baru? Itu kan pertanyaan-pertanyaan begini muncul di dalam pikiran kita. Paulus menegaskan bahwa kita dapat dan harus menguji diri kita sendiri apakah kita teguh dalam iman kepada Kristus Yesus sejak hari kita percaya kepadanya. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Yohanes berkata bahwa kita dapat mengetahui bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. 1 Yohanes 5:13 karena kita dilahir atau telah dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Firman Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang percaya dan memberikan pedoman tentang bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita telah dilahirkan kembali. Kita dapat mengetahui bahwa kita telah dilahirkan kembali jika kita beriman kepada Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 sampai 11 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, satu-satunya syarat untuk keselamatan adalah iman dalam karya kematian dan kebangkitan Yesus. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat yang ke-29. Tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menyelamatkan, bahkan perbuatan baik kita sekalipun tidak dapat menyelamatkan kita. Karena perbuatan baik kita menurut Alkitab tidak lebih daripada kain kotor. Begitu seseorang diselamatkan dengan beriman kepada Yesus Kristus, maka dia bisa yakin akan keselamatannya itu. Yohanes 10 ayat 28, ini adalah janji Tuhan. Dan bahkan Alkitab menjamin, tidak ada seorang pun yang dapat merebut orang yang telah percaya kepada Kristus itu, baik dari tangan Bapa maupun dari tangan Yesus Kristus. Ya, 2 kali dilindungi, dijaga. Tidak ada satu orang pun dapat merampas kita, baik dari tangan Bapa maupun dari tangan Yesus. Jadi keselamatan kita itu secure banget. Ya. Iman kepada Yesus berarti mempercayai Dia dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita. Kita menaruh iman kepada Yesus ketika kita menyadari bahwa kita terpisah dari Allah dan tidak dapat menyelesaikan masalah dosa kita itu seorang diri. Ketika kita memahami bahwa Allah telah menyediakan pembayaran atas upah dosa-dosa kita melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, dan kita berpaling kepadanya dalam pertobatan dan keyakinan, maka kita mengalami kelahiran baru kembali, diselamatkan. Iman kepada Yesus bukan sekedar persetujuan intelektual terhadap fakta kebenarannya, keilahiannya, kematiannya di kayu salib atau kebangkitan tubuhnya. Sebaliknya, iman kepada Yesus adalah keyakinan dalam hati, bukan pikiran, dalam hati, bahwa Dia adalah seperti yang Dia nyatakan dan bahwa Dia telah mencapai apa yang telah Dia capai. Alkitab berkata bahwa keselamatan terjadi karena anugerah Tuhan, bukan usaha manusia. Keselamatan itu sendiri sangat tergantung pada Tuhan yang mati untuk membayar upah dosa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
dan yang bangkit dari maut untuk keselamatan itu. Jika Yesus tidak bangkit, kita masih tetap hidup di dalam dosa. Kebangkitan itu menunjukkan, kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan bahwa sacrifice-nya, persembahan tubuhnya ini di kayu salib telah diterima oleh Allah Bapa. Dan pernyataan diterimanya persembahan Yesus Kristus untuk membayar upah dosa ini dinyatakan melalui kebangkitannya. Kita dapat mengetahui bahwa kita telah dilahirkan kembali jika kita menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23 mencantumkan sifat-sifat yang akan ditunjukkan oleh orang percaya sebagai hasil dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah roh. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau membunuh orang, berzina, memperkosa, itu ada hukum yang menentang. Ya. Tapi perbuatan baik sebagai buah roh yang dikatakan tadi, nggak ada hukum. Mengampuni orang bersalah kepada kita, nggak ada hukum yang mengejar kita. Karena kita berbaik hati seperti itu. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah bukti kelahiran kembali. Ketika Roh Kudus mendiami kita dan mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Melalui penyerahan diri kita secara absolut. Kita dapat mengetahui bahwa kita telah dilahirkan kembali jika kita memiliki tanda-tanda kehidupan yang berubah. Orang sekeliling kita akan mengetahui ini. Orang akan melihat perubahan dalam kehidupan pengikut Kristus karena kehidupan sebelum keselamatan akan terlihat berbeda dengan kehidupan di dalam Kristus. Orang yang dilahirkan kembali oleh Roh tidak lagi ingin hidup dalam dosa. Nggak pengen. Anak-anak Allah tidak ingin secara rutin dan tanpa penyesalan mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Efesus 5 ayat 5-8. 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima mengatakan itu. Sebaliknya, orang-orang percaya akan berupaya meniru Kristus, Tuhan dan juru selamat kita yang percaya kepadanya. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 29 mengatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Dia tahu dia benar. Sekarang kita berbuat kebenaran. Nanti kita meniru kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Kita copy dia. Ya. Jadi orang percaya yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh ini meniru perbuatan Kristus ini. Tentu saja tidak ada seorang pun yang sempurna. Namun umat Kristiani telah diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik bagi Tuhan. Dan perbuatan tersebut merupakan salah satu bukti kelahiran kembali. Efesus 2:10. Ini adalah byproduct akibat percaya. Ini adalah byproduct akibat beriman kepada Kristus. Perubahan itu terjadi. Bukan perubahan dulu terjadi baru percaya. Percaya dulu, beriman dulu kepada Kristus, baru terjadi perubahan yang menghasilkan buah roh. Itu byproduct dari kepercayaan. Kita dapat mengetahui bahwa kita telah terlahir kembali jika kita menunjukkan kasih terhadap sesama kita. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa kasih akan membedakan mereka sebagai pengikutnya. Jadi itu adalah trademark orang Kristen. Signature-nya orang Kristen adalah kasih Kristus yang melalui manusia yang bertobat ini disampaikan kepada orang lain. Ya, Yohanes 13 ayat 34-35. Memiliki kasih terhadap semua orang percaya merupakan tanda seseorang dilahirkan kembali. 1 Yohanes 4 yang ke-20. Menunjukkan kasih kepada sesama, kepada semua orang, termasuk musuh. Matius 5 ayat 44, Markus 12 ayat 31, merupakan kualitas seseorang yang telah dilahirkan kembali. Jadi kalau kita mengasihi semua orang, termasuk musuh, bukan hanya teman
seiman kita, saudara seiman kita saja, ini adalah kualitas. Kalau kita hanya mengasihi saudara seiman kita, ini menunjukkan apa? Kita telah dilahirkan kembali. Ya, tapi kalau kita mengasihi semua orang termasuk musuh kita dan memberi pengampunan secara aktif di sini, termasuk kepada musuh yang membenci kita, ini kualitas seseorang yang telah dilahirkan kembali. Ini hanya dapat dimungkinkan jika seorang tersebut benar-benar bertobat dan telah sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Ini adalah byproduct, buah roh yang dikerjakan dari dalam keluar oleh Roh Kudus yang mendiami hati manusia tersebut. Banyak orang percaya dapat mengingat momen tertentu ketika mereka beriman kepada Yesus Kristus. Namun bagi orang lain, tiba pada titik kelahiran kembali mungkin merupakan proses yang lebih lama dan berbelit-belit. Terlepas dari apakah kita mengingat hari, bulan, dan tahun tepatnya keselamatan kita, kita dapat yakin akan dilahirkan kembali karena kepercayaan kita kepada Yesus dan karyanya yang berkelanjutan dalam hidup kita. Karena Dia tidak pernah berubah, Yesus dapat dipercaya sebagai sarana dan jaminan keselamatan kita. Ibrani 13 ayat 8. Bahkan Alkitab berkata, suatu saat langit bumi ini berlalu, firman-Nya tidak pernah berlalu, firman-Nya kekal. Karena itu apa yang tertulis di dalam kitab suci tetap berlaku sampai kepada kesudahan zaman, di dalam sampai kepada kekekalan. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan kembali. Kita mengalami regenerasi menjadi ciptaan baru. Dengan demikian yang lama sudah berlalu dan kita menjadi manusia baru di dalam Yesus seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh yang mati sudah dihidupkan kembali. Balon yang kempes ibaratnya telah menggelembung kembali akibat pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan ini. Apa artinya yang lama sudah berlalu? 2 Korintus 5:17 ini. Yang lama sudah berlalu berarti kehidupan manusia lama kita yang bergelimang dalam dosa telah berlalu. Kita tidak memiliki keinginan itu lagi. Kita tidak mau bergelimang dalam lumpur dosa. Kita tidak mau hidup, kita bahkan menolak untuk hidup di dalam dosa. Kehidupan baru kita dalam Kristus sudah datang. Manusia baru kita tidak lagi menjadi budak dosa, karena kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba Kristus. Apa pentingnya pernyataan bahwa yang lama sudah berlalu? Ayat ini melampaui hafalan tugas sekolah minggu. Pernyataan ini adalah kenyataan bagi orang beriman sejati. Mereka yang menaruh iman pada karya penebusan Yesus Kristus akan mengalami apa yang kita sebut sebagai transformasi rohani berkat karya Roh Kudus di dalam hati kita dari dalam keluar. Alkitab menyebut hal ini sebagai dilahirkan kembali, ya, mengalami regenerasi, mengalami transformasi. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Para teolog menggunakan istilah regenerasi untuk menggambarkan tindakan menakjubkan yang sama. Kita beralih dari kematian kepada kehidupan. Kehidupan orang yang tidak beriman dicirikan oleh apa yang Rasul Paulus sebut sebagai yang lama. Ya, orang yang tidak beriman itu manusia lama kita. Itu disebut oleh Rasul Paulus sebagai yang lama. Orang-orang yang tidak memiliki, orang-orang yang tidak percaya memiliki sifat dosa dan terpisah dari Tuhan. Itu manusia lama. Suatu kombinasi yang merusak. Akibatnya gaya hidup mereka mencerminkan perbuatan daging. Galatia 5:19-21. Mereka semau-maunya. Walaupun ateis mungkin menunjukkan nilai-nilai moral dasar bergantung pada pola asuh dan lingkungan hidup mereka. Mereka hidup untuk diri mereka sendiri dan bukan untuk Tuhan. Lebih jauh lagi, umat beragama yang belum dilahirkan kembali tidak dapat berbicara tentang kehidupan lama yang telah berlalu. Mereka berada di bawah hukum dan mencari pembenaran diri melalui hukum tersebut. Hal ini membuat mereka terkutuk ketika mereka gagal. Roma 3 ayat 19, Galatia 3 ayat 10, bahkan Yakobus 2 ayat 10 mengatakan tidak ada orang yang dapat melakukan hukum secara sempurna.
Seluruh itu harus dilakukan dengan sempurna. Jika salah satu dari sekian banyak hukum, ada 613 hukum tertulis, jika salah satu gagal, semuanya gagal. All or none law. Semuanya atau tidak sama sekali. Jadi Yesus yang menggenapi hukum Taurat ini secara sempurna. Kita hanya membonceng. Karena itu kita dibenarkan di dalam Kristus yang menggenapi hukum Taurat. Tanpa kelahiran baru, mereka tetap menjadi budak dosa. Roma 7 ayat 14 sampai 23. Beragama tanpa Kristus, ya, membawa kepada keputusasaan atau perasaan merasa benar sendiri, bagaikan orang Farisi. Seseorang yang hidup di bawah hukum juga harus mengantisipasi untuk dihakimi secara sempurna oleh hukum tersebut, karena dia tidak memiliki Kristus. Allah adalah hakim yang adil. Jadi dia menilai dari segala sisi karena kemampuan yang dimilikinya. Kita tidak memiliki kemampuan seperti itu. Namun bagi mereka yang percaya kepada Kristus, yang lama memang sudah berlalu. Karena Kristus telah menebus mereka dari kutuk hukum dosa. Paulus memberikan gambaran ini dalam Roma 6 ayat 3 sampai yang ke-7. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dalam kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Para pengikut Kristus dipersatukan dengannya dan membentuk tubuhnya. Jadi, baptisan kita ke dalam Kristus menjadikan dia, Yesus Kristus, wakil kita. Ketika dia, Kristus, disalib, diri kita yang lama juga turut disalibkan bersama dia. Ketika dia bangkit untuk hidup bagi Allah Bapa, kita pun dibangkitkan untuk menjalani hidup baru bagi Allah Bapa. Jadi jelas bahwa yang lama memang telah berlalu dan yang baru itu sesungguhnya telah datang. Banyak pendeta yang enggan berkhotbah tentang kasih karunia karena takut jemaatnya akan mencari-cari alasan untuk berbuat dosa. Namun, hal ini bermula dari kesalahpahaman inti. Kasih karunia tidak hanya mengampuni kita dari hukuman dosa, namun juga memiliki kuasa transformatif untuk mematahkan cengkeraman dosa dalam hidup kita. Roma 6 ayat 14, Titus 2 ayat 11 sampai 12. Realitas 2 Korintus 5 17 hanya mungkin terjadi karena kasih karunia, bahwa yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Jika pertobatan kita tidak sungguh, hanya sekedar bibir, maka kita tetap memilih untuk hidup di dalam dosa dan bergelimang dalam lumpur dosa itu. Ini bukan pertobatan. Pertobatan yang benar akan menghasilkan manusia baru dengan pemikiran Kristus yang ada di dalam hidupnya. Akan menghasilkan perilaku Kristus lagi. Hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus. Dan kemudian dikatakan juga dalam Alkitab, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari pembahasan firman Tuhan hari ini tentang the new man atau manusia baru ini? Ada orang Kristen yang mengalami transformasi secara instan. Sementara yang lain mengalami kemajuan secara bertahap. Apapun yang terjadi, kebenarannya tetap sama. Manusia lama yang merupakan hamba dosa telah berlalu bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa dan dipanggil untuk hidup baginya. Ini adalah gaya hidup yang indah, penuh dengan cinta kasih, kesucian, pengendalian diri, kejujuran, dan perbuatan baik. Inilah ciri khas manusia baru di dalam Yesus Kristus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara. Engkau melanjutkan berbicara dalam hati pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita dan angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati anak cucumu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Allah Bapa yang memberikan hikmat dan marifat kepada kita. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia dalam mengiringi Tuhan. Shalom.